Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tata Adinda. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 11 tentang bioproses. Transport pada membran dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada difusi dipermudah, dan osmosi. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Nah, contoh difusi itu adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Yang kedua adalah difusi dipermudah. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium plus dapat masuk ke dalam sel. Nah, gambar difusi dipermudah oleh saluran protein terdapat pada gambar sebelah kanan yang atas. Nah, yang kedua adalah difusi yang dipermudah oleh protein transport. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Gambar difusi dipermudah oleh protein transport terdapat pada gambar sebelah kanan yang bawah. Yang ketiga adalah osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik. Larutan hipotonik itu memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibanding pelarutnya. Nah, sedangkan larutan hipertonik itu memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan pelarut. Larutan isotonik itu memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Contoh dari peristiwa osmosis itu adalah air laut yang meskipun memiliki beragam jenis zat terlarut, molekul airnya tetap akan bergerak ke larutan gula yang konsentrasinya sangat tinggi. Osmosis itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu osmosis pada sel berdinding, yaitu terdapat pada sel tumbuhan, dan yang kedua osmosis pada sel tidak berdinding yang terdapat pada sel hewan, contohnya sel darah merah. Di sini terdapat dua gambar, yaitu yang atas adalah sel yang tidak berdinding, itu terdapat pada sel hewan adalah sel darah merah. Dan yang bawah itu adalah sel yang berdinding, yaitu pada sel tumbuhan. Pada sel darah merah, pada larutan hipotonik, air akan memasuki sel lebih cepat daripada keluar dari sel, dan sel akan membengkak serta lisis atau meletus seperti balon air yang kepenuhan. Proses ini dinamakan hemolisis. Yang sebelahnya itu terdapat larutan isotonik, yaitu pada keadaan ini air mengalir melintasi membran namun dalam laju yang sama dalam kedua arah. Dalam lingkungan ini volume sel hewan stabil. Dan kemudian ada larutan hipertonik. Sel kehilangan air ke lingkungan, mengkerut dan mungkin mati. Proses ini dinamakan krenasi. Siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar, berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom, dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang disebut proliferasi. Kemudian ada checkpoint siklus sel. Untuk menjamin bahwa DNA berduplikasi dengan akurat dan separasi dari kromosom terjadi dengan benar, maka siklus sel melakukan mekanisme checkpoint. Checkpoint bertugas mendeteksi kerusakan DNA. Yang kedua ada transport aktif, yaitu transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi
sehingga memerlukan energi. Transport aktif ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pompa ion, kotransport, dan endositosis, eksositosis. Yang pertama ada pompa ion, adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Contoh dari pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Yang kedua ada kotransport, adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Contoh dari kotransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Yang ketiga ada eksositosis, endositosis, adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Yang A adalah eksositosis. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian, vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Yang B ada endositosis. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis pada hewan itu meliputi peristiwa-peristiwa fagositosis. Terjadi saat sel menelan partikel padat atau yaitu makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar yaitu vakula. Yang kedua ada pinositosis, terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. Yang ketiga ada endositosis yang diperantarai reseptor. Terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Kemudian membentuk vesikula. Gambar endositosis dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada pembelahan sel, yaitu peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi 2 atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sendiri mengalami pembelahan untuk pertumbuhan. Makhluk hidup itu dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, yaitu sebagai perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Pada bagian tubuh yang terluka, sesungguhnya terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh merupakan hasil proses pembelahan sel. Kemudian sebagai reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan beranak, bertelur, dan lain-lain. Jenis-jenis pembelahan sel yaitu yang pertama ada pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau sama dengan 2N. Pembelahan mitosis ini bertujuan mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Kemudian sebagai pertumbuhan yaitu memperbanyak sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah. Proses pembelahan mitosis terdiri dari 5 fase, yaitu profase, metafase, anafase,
telofase, dan interfase. Pada profase, yaitu fase pembelahan terlama, di mana sel melakukan persiapan baik sintesis protein, lipid, dan lainnya. Sentriol kemudian menginvasi nukleus, mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin pada bagian kinetokor. Pada tahap ini, nukleus dan selaput inti mulai menghilang. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap berada di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut dengan benang spindle yang menghubungkan sentriol satu dengan lainnya. Membran inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin. Benang kromatin kemudian memendek dan menebal menjadi kromosom, dengan bagian yang menggenting disebut sentromer. Sentromer adalah bagian kromosom yang tidak bisa menyerap zat warna. Kemudian ada metafase, yaitu kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleus. Nukleolus kemudian pecah menjadi butiran. Selanjutnya ada anafase, yaitu bagian yang paling cepat di mana sel ditarik ke dua badan kutub oleh dua sentriol. Kemudian ada telofase, yaitu akhir pembelahan di mana sel menjadi dua dan memisah bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada interfase. Fase ini merupakan fase antara yang merupakan periode antara mitosis, yaitu satu dengan yang lain. Fase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. Pada fase interfase, sel akan mengalami 3 tahapan, yaitu fase pertumbuhan primer atau Q1, fase sintesis S, dan fase pertumbuhan sekunder atau Q2. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan sel, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis itu berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama, fase meiosis 1. Fase ini dimulai setelah replikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid yang identik pada fase S. Pada fase profasi 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Kemudian pada pertengahan profase 1, sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom juga melakukan pindah silang. Di akhir profase 1, ujung benang gelondong melekat ke kedua kinetokor. Kemudian ada fase meiosis 2. Fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya adalah sel yang mengalami pembelahan bersifat haploid bukan diploid. Pada fase 2 ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Contoh pembelahan mitosis antara lain terjadi pada sel akar, sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan sel somatik lainnya. Contoh dari pembelahan meiosis antara lain terjadi pada sel akar, sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan sel somatik lainnya. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pembelahan sel meiosis
melalui tahap yang lebih kompleks, di mana terjadi 2 kali pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada prosesnya tidak terjadi fase interfase. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.